Udah nonton video ini kan? Kalian yang ketawa-ketawa di depan kamera itu nggak pernah tahu gimana rasanya jadi kami, gimana hancurnya hati orang tua waktu pertama kali dengar diagnosa dokter tentang anaknya. Kalian nggak tahu berapa banyak air mata, biaya, dan waktu yang dihabiskan untuk terapi. Cuma supaya anak kami bisa melakukan hal-hal basic yang kalian anggap remeh itu. Misalnya, untuk membuat anak saya, Zidan, bisa percaya diri, bisa keluar rumah, mau bertemu dengan orang lain, perjuangannya luar biasa berat. Kami para orang tua ABK tiap hari mati-matian ngebangun mental anak kami supaya mereka merasa diterima di dunia ini. Tapi dalam waktu 15-30 detik, lewat satu video parodi sampah kalian, dan kalian menghancurkan semuanya. Kalian ngajarin followers kalian bahwa anak-anak kami ini aneh, lucu, dan pantas diketawain. Jadi buat kalian para influencer yang masih pakai cara ini buat naik daun, mending kalian stop. Nggak ada yang keren dari menari di atas penderitaan orang tua lain. Kalau skill kalian cuma mentok di ngejek orang lemah demi views, mending nggak usah bikin konten sekalian. Kemudian pesan khusus buat para brand manager, marketing director, atau tim agensi yang ngurusin endorsement KOL itu, tolong dengerin saya baik-baik. Saya tahu persis gimana cara industri ini bekerja. Tiap bulan kita pusing ngejar KPI, mikirin ROI, dan nyari influencer yang engagement rate-nya lagi meroket buat ningkatin sales. Kita semua butuh views, kita semua butuh viral. Tapi coba pakai nurani kalian sebentar. Waktu kalian mutusin buat ngasih endorsement, ngasih produk, dan transfer uang jutaan ke influencer yang kontennya jelas-jelas memparodikan dan mengolok-ngolok penyandang disabilitas, anak-anak spesial ini, kalian tahu apa artinya? Artinya brand kalian sedang mendanai sebuah penghinaan. Kalian secara nggak langsung bilang ke publik bahwa ngetawain orang dengan sindrom dan disabilitas itu nggak apa-apa asalkan produk kalian laku. Uang yang kalian bayarkan ke influencer itu mungkin buat mereka cuma dipakai buat nongkrong atau beli barang-barang branded, tapi buat kami para orang tua butuh ratusan juta rupiah dan air mata yang nggak kehitung buat terapi. Cuma supaya anak kami nggak merasa minder di tengah-tengah masyarakat yang dihasut oleh influencer didikan kalian itu. Viral itu gampang bro, tapi ngebangun respect itu susah. Kalau brand kalian masih membiayai kreator nir empati seperti mereka ini, jangan salahkan kalau perlahan konsumen yang punya hati nurani bakal nge-cancel produk kalian. Cerdaslah milih spokesperson. Dan buat netizen, tolong cerdas dikit. Jangan kasih panggung, jangan di-like, jangan di-share, jangan diketawain. Dan pinjam istilah Om Deddy, stop making stupid people famous. Halo, Kak. Jujur, awalnya aku tidak mau melahirkan kamu. Aku sudah ada di jejak sekat hati dan marah. Karena aku seorang disabilitas. Aku mencoba membuka hati untuk melahirkan lo. Tapi aku tidak bisa mewakili teman-teman disabilitas se-Indonesia. Banyak dari mereka sama kayak aku terluka dan marah, tapi yang bikin aku heran kenapa masih ada brand yang mau bekerja sama dengan kreator yang membuat konten disability. Mungkin pakaimu itu cuma konten, tapi pakai aku itu luka banget. Kalau terdengar emosional, murni dari isi hati gue. Halo semuanya, izinkan aku untuk membuat klarifikasi ulang ya. Aku meminta maaf atas sikap aku yang tidak bijak dalam pembuatan konten, sehingga banyak menyinggung pihak-pihak disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus. Aku memohon maaf dan aku sangat menyesal atas semua yang telah aku lakukan, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mohon maaf jika beberapa fiksi yang masih ada dikarenakan kontrak kerjasama dengan brand dan tidak bisa aku hapus sepihak. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya atas semua yang telah aku lakukan. Izinkan aku untuk berbenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih.
Bang, bahas influencer yang pura-pura disabilitas demi konten. Geram kali aku liatnya. Astagfirullah. Jadi ceritanya ada influencer yang lagi viral, namanya Xander. Dia bikin banyak video-video kayak gini nih. Dia nyebutnya konten plenger. Bahkan dia saking seringnya bikin video begini, sampai ada brand yang mau kerja sama pakai jenis konten kayak gini. Bisa kamu lihat di video-video ini. Masalahnya, ini nggak boleh dilakuin. Ada dokter yang ngejelasin. Kita baca. Marah banget. Video kayak begini termasuk ke dalam ableism, yang merupakan bentuk prasangka dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Hitungannya sudah merendahkan mereka. Hal-hal kayak begini yang dinormalisasi, apalagi dijadikan konten hiburan, hitungannya nggak lucu. Dan ini bener, terlepas dari si influencer punya niat buat merendahkan atau enggak, yang dilakuin memang hal yang sangat salah. Jadi nggak bisa pakai alasan cuma bercanda, cuma lucu-lucuan, ataupun cuma hiburan. Yang membedakan manusia dengan hewan, ya kita punya etika, logika, dan empati. Masa iya ada manusia yang nggak punya empati? Nggak mungkin lah. Kalau memang nggak tahu nggak apa-apa, minta maaf, perbaiki, jangan diulangi. Karena hal ini juga dilakukan sama beberapa kreator lain, dan banyak yang langsung pada minta maaf terus hapus videonya. Si Xander ini juga minta maaf, tapi kelihatannya dia nggak ngapus videonya. Kita baca, kontennya di privat jir, bukan dihapus. Dia nggak hapus VT-nya, dia cuma privat VT-nya biar likes-nya nggak berkurang. Itu artinya dia nggak nyesel guys, nggak mau maafin soalnya bikin sakit hati. Detail kasusnya bisa membaca di artikel-artikel ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu.